Apakah kemudian media-media ini justru akan tinggal menjadi kenangan saja? Satu persatu media-media besar, media-media yang dulu sangat dilihat orang pelan-pelan menghilang, dan di daerah-daerah banyak juga media-media besar yang akhirnya gulung tikar. Ini sebuah kabar yang menyedihkan bagi kami sebagai insan media. Nah, mungkin ini akan menjadi perbincangan menarik di podcast kita, Kopi Nawa. Kopi ya kopi, Nawa 9. Di sini aturannya setiap narasumber, termasuk saya juga, harus menghabiskan kopi dalam 9 tegukan. Seperti apa isinya? Yuk kita ikuti. Selamat datang di Kopi Nawa. Di sini kita minum kopi sambil menawar tentang wawasan kita juga dan narasi kita. Seperti yang saya bilang tadi, media hari ini tidak baik-baik saja. Di beberapa daerah banyak yang gulung tikar, tapi tetap menarik sebenarnya. Ini karena kita harus berjuang dan juga bersaing dengan media-media sosial yang hari ini ternyata lebih banyak dilihat dan dalam tanda kutip dipercaya oleh mereka yang melihatnya. Nah, untuk membicarakan tentang bagaimana nasib media ke depan, apakah akan masih ada ataukah akan menjadi kenangan karena posisinya hari ini di ujung tanduk, saya mau ngobrol sama dua teman saya yang mereka adalah jurnalis. Ada Mas Budi. Selamat sore, Pak Selamat Anang. sore Mas Budi dari Airmall ini akan berbicara tentang bagaimana media, dan juga ada Mbak Yolanda. Halo Pak Anang. Makin bling-bling aja ya. Iya, karena cahaya di sini luar biasa. Begitu ya. Dan ketemu dengan Pak Anang juga. Ya, informasi hari ini terus deras seperti dulu sebenarnya. Tidak ada yang berubah dengan informasi kita. Kejadian-kejadian yang ada di lapangan atau di tempat kita sudah semakin cepat. Dulu kita menunggu melihat pemberitaan di media-media besar atau media-media mainstream. Hari ini hanya dengan waktu 1 menit, bahkan bisa kurang dari itu, orang bisa melihat bagaimana pemberitaan-pemberitaan itu. Tapi ada yang cukup menarik ya, Mas Budi, Mbak Yolanda, bahwa hari ini kita melihat kenyataan. Kita perlu jujur melihat kenyataan. Di satu sisi ini ada hoax ya, yang makin gampang menyebar, tapi di sisi lain media-media profesional ini malah banyak yang tumbang, banyak yang hilang. Nah, menurut Mas Budi atau Mbak Yolanda, ini sebenarnya Saya ada apa hari ini ya? saya ingin menjabarkan dulu ya fenomena sosial saat ini. Sekarang kalau saya melihat, kalau menurut teori Jean-Claude Baudrillard, itu seorang sosiolog dari Prancis, sekarang ini kan memasuki era post-truth. Jadi post-truth itu di mana viralitas, sesuatu yang banalitas itu lebih viral. Jadi masyarakat lebih senang informasi-informasi yang ringan, yang banal itu, yang ringan, yang receh sifatnya itu, tapi ada di sekitar kita. Dari situ kembali memunculkan media-media sosial itu yang bisa menggerus dari pembaca, pengikut dari media mainstream. Karena di era post-realis itu arus informasi cukup deras. Dalam konsep viralitas itu yang pertama kekuatan kecepatan dan kedua jaringan. Jadi siapa yang cepat, siapa yang memblasting lebih dulu, itu akan viral. Dari situ tantangan dari media mainstream itu mungkin ada di bagian itu, ketika media mainstream butuh verifikasi untuk memunculkan produksi berita, tapi media sosial tanpa verifikasi, tanpa harus
meng-cross check validitas datanya, langsung memviralkan itu, dan masyarakat menelan mentah-mentah. Dari situ mulai berkembang media perseorangan, akhirnya pembaca exposure media mainstream tuh perlahan kita bisa melihat kalah dengan media-media sosial yang dimiliki perseorangan yang punya follower dan exposure yang lebih tinggi, karena mereka mengusung isu-isu yang sifatnya ringan tapi disukai oleh masyarakat. Tapi sayangnya informasi yang diusung media-media sosial itu kan belum tentu mengandung kebenaran. Istilahnya belum tentu itu mencerdaskan. Tantangan bagi media mainstream di alam atau memasuki masa post-truth seperti ini, itu bagaimana bisa bertahan dan tetap menyajikan informasi-informasi yang mencerdaskan. Saya kira tantangannya di situ, di tengah situasi yang seperti ini. Mungkin artinya masyarakat hari ini tidak peduli dan apa ya, kalau saya bilang bodoh amat lah dengan segala aturan jurnalisme ya, begitu ya. Kalau Mbak Yolanda sendiri seperti apa nih sebagai seorang jurnalis, kan harus ke narasumber, kemudian cover both side lah istilahnya, kan harus seimbang, ada penjelasan. Tapi hari ini kan tidak, asal orang mau ngomong aja sudah masuk dan dianggap berita viral gitu. Dan kalau begitu viral, bahkan ironisnya media-media mainstream pun akhirnya juga ikutan mendukung informasi-informasi viral yang kadang-kadang juga belum jelas kebenarannya. Seperti apa? Kalau menurut sudut pandang saya juga cukup sepakat apa yang disampaikan dengan Mas Budi ini, bahwasannya saat ini itu kita sudah memasuki era post-truth, era yang dimana sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tapi kalau itu disebarluaskan secara berulang kali dan itu akhirnya diterima oleh masyarakat, mau tidak mau itu menjadi kebenaran, sehingga kebenaran yang asli nih itu malah tidak jadi kebenaran. Jadi ini sama kayak pilkada, bagaimanapun juga tokohnya selama itu didukung oleh banyak orang, mau dia punya track record yang seperti apapun, apapun itu baik ya. Akhirnya menjadi baik kayak gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara hari ini, sebenarnya apa sih yang menyebabkan cukup banyak ya media-media yang gulung tikar gitu kan? Itu sebenarnya karena adanya efisiensi anggaran itu. Karena tidak bisa dipungkiri gitu loh. Salah satu nafas hidupnya dari media-media ini kan dari anggaran pemerintah, seperti itu kan. Nah, karena adanya efisiensi anggaran ini, mau tidak mau mereka akhirnya kesulitan pendanaan dan segala macamnya. Tapi juga tidak lepas bahwa media-media ini juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan, untuk menghadirkan berita-berita yang itu memang disukai oleh pembaca kayak gitu kan. Memang dalam teori realitas semu, kalau kita melihat dalam konsep simulakra realitas yang semu itu kecenderungan media menciptakan realitas versi mereka. Itu kebanyakan media sosial atau menciptakan realitas yang sudah diposting atau diviralkan sesuai persepsi mereka. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ujung-ujungnya nanti ini akan mengalami destruktif. Jadi persaingan dengan media mainstream itu akan semakin kuat karena exposure dari media mainstream sendiri akan menurun karena warga masyarakat terutama mungkin Gen Z ya lebih senang ke media sosial yang pribadi yang mampu menyenangkan mereka. Padahal mungkin dalam tanda kutip informasinya belum tentu benar. Bisa informasi sampah, bisa informasi yang justru mendiskreditkan atau yang mengandung konflik. Dan itu mungkin yang menjadi tantangan kita sebagai jurnalis. Lalu bagaimana kira-kira tapi posisi media mainstream atau media-media yang memang menganut dan harus mematuhi aturan tentang kaidah jurnalis dan undang-undang yang ada, apakah kemudian ini akan hilang? Apakah kemudian media-media ini justru akan tinggal menjadi kenangan saja? Nah, ini kita coba akan diskusikan sama dua teman. Tapi kita seruput dulu kopi kita, karena ini namanya Kopi Nawa. Ada 9 seruputan yang akan kita minum. Seruputan pertama ya.
Ya, seperti apa? Kira-kira pasti kan bahaya. Saya justru akan menyalahkan orang penjual tikar ya, karena kan katanya gulung tikar. Jadi ganti gulung karpet Saja. gitu. Nah, sebenarnya ini menarik sih Pak Nang, Mhm. apa yang disampaikan Mas Budi ketika kita membahas fenomena Gen Z ya. Mhm. Karena Gen Z hari ini mereka itu lebih cenderung pencariannya ada di TikTok, Hmm. Instagram, Ya. daripada di media-media mainstream yang itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers Mhm. dan juga sudah melalui redaksinya masing-masing ya, Ya. tidak asal dia menerima informasi langsung terunggah gitu kan, tapi sudah melalui beberapa tahapan kayak gitu kan. Mhm. Nah, karena banyak Gen Z yang lebih tertarik pada sosial media, akhirnya tokoh-tokoh yang dia ini diikuti lah istilahnya, yang tanpa memiliki apa ya, tim verifikasi sendiri ini yang dia dapat menyebarkan, memiliki followers banyak, itu akhirnya diikutin. Nah, ini nih yang menyebabkan banyak orang yang menilai bahwasannya ketika kita melakukan penyebaran informasi di media mainstream itu tuh dampaknya itu akan kurang gitu loh, akan lebih baik ketika menggunakan akun-akun pribadi ini tadi. Anggapannya itu seperti itu. Padahal pengaruhnya itu panjang. Kalau misalkan kita runtut, pengaruhnya itu bisa mempengaruhi tingkat literasi dari Gen Z kayak gitu kan. Karena teman-teman Gen Z hari ini tingkat literasinya sudah rendah kayak gitu loh. Ketika tingkat literasi mereka rendah, mereka rawan sekali terkena yang namanya hoax kayak gitu kan, dan mau tidak mau akan jadi generasi yang sumbu pendek juga gitu Pak Nang. Kalau menurut saya sebagai seorang jurnalis ya, kita tetap harus menjalankan fungsi kita sebagai seorang yang memberikan data dan fakta yang akurat, itu yang paling penting ya. Itu pendidikan politik ke masyarakat, penyajian informasi yang benar itu harus tetap kita pegang. Yang menarik ini kan begini Mas Budi, hari ini kalau dulu kita mau mengetahui bahwa berita itu benar atau tidak, pasti kan melihatnya ke media mainstream, media-media yang tadi disebut tadi, atau kita ini lah disebut seperti itu. Tapi kan hari ini kan tidak gitu loh. Orang kemudian pokoknya ada tayangan dipercaya saja. Pemerintah juga begitu kan, sekarang malah ikut-ikutan bikin konten-konten juga. Yang menarik ini bahwa media dan sosmed memang sama-sama medianya. Kalau kita kan media mainstream yang ada berizin, harus mengikuti peraturan yang disampaikan pemerintah, karena kalau melanggar kita bisa ada sanksi. Hari ini kan tidak seperti itu. Akhirnya orang kan justru sosial media itu justru menjadi media mainstream itu sendiri dalam tanda kutip ya. Ini kan kalau boleh bilang secara banjir gitu atau secara gempa, ini sudah waspada keberapa ini kalau saya kemarin tertarik dengan keputusan pemerintah yang akan melakukan pembatasan terhadap media sosial bagi anak usia dini. Mungkin aturannya sampai sekarang masih belum clear ya. Saya melihat penggodokannya masih belum, pasal-pasalnya masih belum, ketika saya searching masih belum jelas itu aturan mainnya, mekanismenya nanti seperti apa. Tapi paling tidak itu sebuah goodwill atau tujuan yang baik bagi generasi muda sekarang agar mereka tidak terpengaruh media sosial dan tidak termakan dengan isu atau narasi-narasi yang justru akan mendowngrade berita sampah lah istilahnya, seperti itu ya, yang tidak terkonfirmasi. Itu salah satu yang sebuah kebijakan yang bisa mereduksi sesuatu yang sampah di media sosial, saya kira. Ini yang menarik adalah bahwa pemerintah sendiri juga tampaknya sangat memelihara, kalau saya bilang dalam tanda kutip. Salah satu yang kita pernah lihat bagaimana IKN itu kemudian mendatangkan influencer yang itu adalah orang-orang yang bekerja di sosial media. Mereka tidak punya literasi yang mungkin sebenarnya cukup untuk itu, tapi mereka diundang hanya karena ingin program ini bisa dikenal oleh masyarakat. Karena artinya bahwa kalau saya melihat itu, pemerintah juga ternyata lebih percaya kepada influencer sosial media itu sendiri daripada kemudian mendatangkan atau
Ya meskipun di situ juga tetap diundang ya. Artinya ini kan sesuatu yang kalau saya bilang wah bahaya juga nih kalau misalnya kemudian pemerintah sendiri lebih percaya ke situ, kira-kira seperti apa? Kemudian yang kedua adalah bahwa biaya atau belanja iklan pun sekarang juga dikepras. Yes. Yang menarik kemarin ketika seorang Deddy Mulyadi mengatakan dia bisa menghemat hampir berapa? 16 Lebih M, dari sekitar 50 segitu. sekian, dari 50 ya. Dari 20. 30 Dari 30 tinggal menjadi 3 Tinggal 3 M. Kan berarti kan ini juga ya, sesuatu ya bagi media, karena kalau misalnya nggak ada iklan di media itu sendiri kan mereka mau gaji pakai apa? Ya. Sementara produk-produk yang ada di negara kita yang dijual di pasar itu kalau nggak ke TikTok pasti ke YouTube. Sehingga kemudian belanja iklan di media menjadi berkurang. Dari sisi ini kan bisnis juga lah kita mau bicara begitu. Kekhawatiran seperti apa yang akan terjadi pada dua orang jurnalis yang sangat tergantung kepada iklan itu sendiri? Saya kira ini sebuah dilema ya, karena kalau kita sebagai jurnalis yang harus mengedepankan fakta, mengontrol dan melakukan check and recheck, mungkin itu akan menjadi ancaman bagi kita. Tapi mau tidak mau, ketika kita sudah terjun sebagai profesi jurnalis, saya kira harus tetap berpegang teguh pada data dan fakta itu untuk mengimbangi media sosial yang saat ini mengontrol masyarakat. Hanya saja mungkin data yang kita sajikan itu harus kita sesuaikan dengan keinginan masyarakat, harus kita sesuaikan dengan selera. Mungkin tantangan kita ke gaya bahasa, penyajian, dan bagaimana kita menampilkan fakta biar Gen Z ini tertarik. Nah, ini tantangan kita. Tapi kayaknya Gen Z nggak peduli itu deh. Ya, hari itu ini. yang bagaimana Gen Z itu nanti bisa tertarik ke politik. Mungkin penyajian-penyajian. Sekarang kan banyak juga ada podcast yang menampilkan check and recheck, tapi gayanya juga gaya politik yang slow, yang itu kan mungkin itu salah satu jurnalisme yang bisa mengimbangi di media sosial. Saya kira seperti itu, karena kalau kita tidak melakukan fungsi untuk mencerdaskan masyarakat, mengontrol, menyajikan fakta dan data, kita khawatir generasi muda kita mengalami brain rot. Brain rot itu kerusakan otak ketika Gen Z itu terus-menerus menerima informasi yang salah. Ketika mereka terus-menerus menerima hoak menjadi kebenaran, mungkin jadi siapa yang bertanggung jawab sementara hari ini pemerintah tidak memberikan keleluasaan untuk kemudian media-media mainstream ini juga untuk tetap bertahan, tumbuh dan berkembang. Ini salah satu contohnya adalah mereka ya juga punya podcast sendiri, mereka juga punya media sosial sendiri. Mereka yang biasanya selama ini bekerja sama dengan media mainstream untuk menyampaikan kinerja-kinerja mereka, mereka justru ngeluarin mengalokasikan dananya sendiri untuk mereka dan ditayangkan di YouTube yang kemudian belum tentu juga banyak yang nonton gitu loh. Karena orang kan apa sih gitu kan, pemerintah apa sih ya, kecuali pada tokoh-tokoh besar kayak presiden atau menteri-menteri yang memang lagi viral atau kepala daerah yang lagi viral gitu, seperti itu. Gimana Mbak Yol? Yang menyedihkan lagi ya, mirisnya adalah pemerintah itu selain juga mengeluarkan anggaran ini untuk sosial media influencernya, untuk yang menginfluence, mereka tuh juga turut mengeluarkan anggaran untuk para buzzer. Buzzer. Jadi istilahnya kayak pemerintah ini mendoktrin, dan kita yang ada di media mainstream ini yang harusnya menjadi pilar keempat demokrasi itu akhirnya kehilangan marwah kita untuk turut memberikan autokritik, untuk memberikan kritik lah kepada pemerintahan ini dan menyajikan informasi yang benar adanya kayak gitulah. Karena mau tidak mau ketika pemerintah menggunakan sosial media ya sebagai salah satu penyampaiannya berita, itu udah pasti banget para influencer ini mengikuti arahan dari
Jadi hak jawab itu sekarang diambil oleh influencer. Iya, benar. Influencer itu tadi. Terus sama buzzer-buzzer ini kan yang ikut turut menggiring. Anda tersinggung nggak dengan apa namanya, dengan kondisi di mana misalnya pemerintah lebih percaya kepada buzzer daripada itu sangat menyedihkan itu. Saya ini justru menjadi tantangan. Pak Ana kenapa diminum terus ya? Kami nggak diajak minum ya? Saya kan sudah 3 kali. Makanya saya juga 3 kali nanti begitu tidak sampai 9 berarti kita potong honornya kan seperti itu. Waduh. Kalau menurut saya ini sebagai sebuah tantangan ya. Tantangan kita bisa mengikuti selera anak muda dalam menyajikan jurnalisme yang disukai oleh Gen Z. Gimana selera anak muda itu kayak apa terus? Gimana? Nah itu kita perlu riset, perlu dalam penyajian fakta data kita juga perlu melihat exposure ketika riset di media sosial, di monitoring media. Jadi keinginan Gen Z itu seperti apa sih? Berita-berita yang disukai itu seperti apa sih? Jadi kita tetap bisa memberikan pendidikan ke anak muda dan memang mau tidak mau kita harus mampu, harus bisa berhadapan dengan media sosial kalau kita ingin tetap konsentrasi menjadi seorang Gimana jurnalis. caranya dengan media sosial, berhadapan dengan media sosial, sementara media mainstream sendiri juga ikut-ikutan di situ. Seperti itu kan, sama dengan kita sama saja sekarang kan akhirnya. Apa bedanya coba? Kita beberapa teman-teman yang katakan misalnya di media online hari ini dia pasti memiliki yang namanya sosial media. Ya, salah satunya Nawacita ini juga merupakan salah satu cara kan untuk kita kemudian kita ternyata tidak bisa berhadapan dengan mereka, tapi justru merangkul. Kalau saya seperti itu. Begini, media sosial, media mainstream, pola jurnalisme itu kan bisa kita bedakan ketika media mainstream sudah masuk ke media sosial tapi tetap mengedepankan jurnalisme yang check and recheck. Itu secara etika kita itulah yang harus kita lakukan, kita pertanggungjawabkan ke masyarakat. Jangan kita ikut-ikutan di media sosial tetapi hanya memblasting informasi yang sesuai dengan persepsi kita. Mungkin bargaining kita masuknya mungkin di situ kalau menurut saya, Pak. Saya belum menemukan bentuk yang pas ya, seperti apa supaya kemudian kita sebagai media mainstream ini bisa menghadapi tantangan yang berat ini, apalagi kemudian ketika kita bicara investasi, artinya kan kita harus cari iklan, mau seperti itu harus dapat iklan yang besar, sementara iklan makin mengecil kuenya. Jadi apalagi di sekarang ini orang bebas bikin media. Dia misalnya dipecat dari media yang besar, dia keluar bikin media sendiri. Dan itu sangat gampang. Hanya butuh berapa? 800.000? 1 juta sudah bisa dapat. Bikinlah dia. Mau TikTok kek, mau YouTube kek, mau portal berita kek. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya pokoknya asal dia tetap bisa disebut sebagai wartawan kan seperti itu. Dan hari ini semua orang pingin disebut sebagai wartawan karena bangga banget loh ya kalau misalnya viral, kemudian dilihat orang banyak gitu. Weh, saya nih ya yang baru main di TikTok. Begitu tayangan yang saya bikin sudah kemarin sekitar 100.000 aja. Wow. Wih, bangganya minta ampun seperti itu ya kan. Bagi seorang jurnalis saja sudah dilihat oleh banyak orang udah seneng gitu kan. Ini yang bisa kita lihat, kita sudah memasuki era post-truth itu di sini. Iya. Jadi batasannya antara realitas yang semu dengan realitas yang asli itu sangat tipis. Saya udah mulai melihat keputusasaan dari teman-teman dua jurnalis ini. Kita minum kopi dulu supaya mereka tidak putus asa. Kita akan terus independen menyuarakan aspirasi masyarakat untuk. Tapi masyarakat tidak butuh itu hari ini gitu. Mau diakui atau tidak? Saya kira masyarakat tetap butuh informasi yang benar, hanya saja masyarakat saat ini banyak menerima pilihan-pilihan informasi yang mungkin kebenarannya harus diverifikasi. Ya, kemampuan kita untuk menyajikan informasi itu mungkin yang harus diperkuat lagi keinginan kita. Anda percaya dengan itu? Keyakinan optimisme saya itu? Percaya, dan juga harus ada kolaborasi dari
pegiat atau komunitas literasi seperti itu yang juga ikut mendorong gitu loh. Jadi kekuatan ini tidak hanya datang dari insan media ini yang berusaha untuk tetap eksis untuk menjadi pilar keempat demokrasi ini, tapi juga ada kolaborasi dari komunitas masyarakat, juga kolaborasi dari pemerintahan, yang pemerintahan ini menyediakan ruang dan ekosistem yang aman dan layak untuk para insan media ini. Hari ini gitu pemerintah belum ya? Ya kalau dilihat dengan adanya pengeprasan ini kan itu kayaknya masih kurang atau tidak kan harus tegas gitu loh, pemerintah tidak mendukung media karena banyak anggaran dikepras, mereka yang seharusnya ke kita tapi bikin medsos sendiri, bikin bahkan ada yang bikin podcast dan itu adalah orang-orang mereka sendiri gitu loh, padahal ada media yang bisa diajak kerjasama gitu. Bukan tidak mendukung Pak Anang, tapi sangat kurang mendukung. Kurang mendukung sudah. Dukungan tapi sangat lemah mungkin. Iya. Menarik juga nih. Ada fenomena menarik hari ini yang mungkin saya tidak tahu orang-orang sadar apa enggak. Ada banyak wartawan yang hari ini tidak punya slip gaji. Betul nggak? Kalau dari teman-teman kalau itu masalah slip gaji itu di media masing-masing ya. Kalau di tempat saya sendiri masih ada. Aman ya. Aman ya. Aman. Kita bertiga aman ya. Aman. Yang lain nggak tahu. Tapi ini yang mengganggu loh katanya orang itu. Ini yang mengganggu loh ya. Karena kemauan kita menyajikan data dan fakta itu kan tergantung di operasional dan apa yang kita peroleh ketika kita bekerja. Dalam arti kita memang jurnalis ini sebagai suatu profesi yang harus kita jaga benar-benar independensinya, kita merawat demokrasi dengan menyajikan data dan fakta, dan memang dari situ mungkin supaya media kita semakin dipercaya. Semakin kan sudah itu dilakukan oleh PWU dengan membuat apa namanya yang Madya, yang apa namanya apa namanya itu UKW apa namanya singkatannya UKW. Nah ini dua jurnalis saja nggak tahu. Uji kompetensi wartawan. Minum dulu kayaknya tegang sekali dengan kondisi kita ya. Kondisi di mana kita tidak tahu 2-3 tahun ke depan apakah masih akan seperti ini, apalagi kita itu nggak tahu dengan perpolitikan yang ada di negara kita ini kan, dengan pemilihan langsung dan lain sebagainya, orang harus tahu siapa kepala daerahnya. Sosmed itu menjadi the number one, nomor satu yang kemudian dijadikan acuan untuk tahu seseorang itu apa namanya punya kemampuan atau tidak, walaupun saya tidak tahu itu settingan atau enggak. Ya kita pernah lah apa namanya melihat di lapangan seperti apa dan bagaimana, dan begitu kemudian dia terpilih ternyata dia tidak melakukan apa-apa kepala daerah tersebut ya kan. Itu dosanya sampean juga loh, membesar-besarkan seorang tokoh, begitu jadi malah nggak bisa. Ada contohnya nggak menurut Pak Anang? Nah, saya kepala daerah mana saya itu? Tidak berani kalau kalau bagi mungkin ada contohnya gitu kan. Ya kan kita melihat bagaimana kepala daerah banyak yang kemudian ditangkap kemudian karena dia korupsi kan. Secara sosmed luar biasa. Datang ini segala macam lah, tapi tiba-tiba boom, dia ditangkap oleh kalau KPK. Kita sebagai media seharusnya memang berpihak pada kepentingan publik. Itu sesuatu yang tidak bisa harus dikedepankan, karena kita harus menyuarakan aspirasi publik dan kita harus berdiri di sana. Itu kan sebagai salah satu amanat dari reformasi tahun 1998. Ya kalau kita bicara dari tadi ya, memang kita harus akui bahwa hari ini kita tidak baik-baik saja. Di daerah-daerah banyak yang ditutup ya. Ya salah satu juga dulu saya pernah di situ dan beberapa waktu lalu ternyata bironya ditutup ya, dan banyak biro-biro juga ditutup di daerah-daerah. Yang bertahan tetap di pusat kan. Tentu ini kan harus ada jalan keluar ya, supaya kemudian media-media lokal ini bisa tetap berkembang. Sementara media-media pusat itu kan ya pasti dia bicaranya nasional, skupnya berita-berita di sana aja. Kira-kira seperti apa sih harusnya harapan dan mungkin jalan keluarnya ini supaya ini tidak berkelanjutan ini gimana? Kalau saya melihat porsi
pendapatan media itu kan kita bagi dua. Iklan dari pihak dari swasta atau dari pemerintah, kuncinya di situ. Kalau kita mau survive bisa meningkatkan pembaca exposure, nanti bisa kita media kita bisa dapat iklan dari AdSense Google. Nah, tentu algoritmanya setiap saat kan berubah. Itu mungkin yang menjadi tantangan. Kedua, kue iklan dari pemerintah, meskipun dalam realitasnya sekarang tahun 2025 ini sangat jauh, sangat menurun daripada tahun lalu. Itu yang kita berharap agar kue iklan itu juga tidak terlalu dipangkas. Jadi kita akhirnya rebutan juga ya dengan mereka pelaku-pelaku sosmed dengan juga ikutan ada di sosmed seperti itu. Selain juga ya iklan-iklan dari pemerintah. Sementara iklan-iklan dari produk-produk perusahaan atau ya istilahnya barang-barang yang ada di pasaran, kayaknya kita sudah kalah jauh deh seperti itu. Begitu, Mbak Yol? Iya, saya juga sepakat. Jadi kita seruput kopinya dulu. Oh ya, oke. Kalau haus. Punya saya sudah mau habis ini. Produser harus menghitung berapa kali saya seruput ini tadi ya. Berarti kurang 1 kali ini ya. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya tonggak utamanya di sini adalah bagaimana pemerintahan itu sendiri sih menyediakan ekosistem ini, kayak gitu kan. Bagaimana pemerintah menyiapkan kebijakan itu sesuai dengan good governance. Jadi memenuhi berbagai macam kriteria, mulai dari transparansinya, bagaimana prosesnya itu melibatkan insan media seperti itu. Jadi agar kebijakannya itu lebih tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan dari orang-orang seperti kita ini, kayak gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pentingnya kolaborasi juga sih dari komunitas ini agar turut memberikan pressure lah kepada pemerintah ataupun turut memberikan sosialisasi kesadaran terhadap masyarakat. Komunitas itu maksudnya siapa? Lembaga jurnalis atau seperti apa? Iya, berbagai macam komunitas kan banyak kan. Jurnalis kan ada PWI, terus ada juga iya kayak gitu. IJTI. Iya, banyak sekali ya. Banyak ya. Jadi banyak sekali macam-macam itu. Pokja. Itu juga harus itu. Jadi sebagai jurnalis kita harus tetap mengedepankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Itu yang harga mati yang harus kita tetap pegang teguh. Kita tetap independen. Apapun kebijakan yang tidak berpihak ke publik harus kita kritisi. Mungkin itu yang harus kita pegang di tengah arus informasi yang demikian deras di media sosial. Dan pentingnya itu juga sih verifikasi media ya, itu penting banget. Jadi biar istilahnya kayak nggak ada yang menyepelekan informasi dari media-media seperti kita ini yang kayak satu orang keluar nih atau dipecat nih gitu kan, terus akhirnya buat media sendiri, terus akhirnya kayak udah deh dimasukin segala macam kayak gitu sih. Jadi penting juga verifikasi. Kan sudah ada aturannya harus terdaftar di Dewan Pers. Tapi kan kenyataannya nggak juga. Itu yang harus dipertegas lagi gitu. Ya, ini sesuatu yang memang menarik ya. Menarik dalam arti kata mungkin masyarakat harus tahu bahwa hari ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang berhadapan dengan banyak sosial media yang tidak ada gajinya gitu ya. Sementara kan jurnalis mau tidak mau diakui ya, pastilah itu juga menjadi profesi. Bahwa orang mengatakan hari ini media adalah industri, itu tidak bisa dinafikan. Dan itulah yang terjadi hari ini. Sebuah perbincangan dan pengakuan serta ya mungkin keluh kesah dari dua teman saya, jurnalis yang hari ini juga terus berjuang ya. Bagaimana? Saya kira ini bukan keluh kesah, ini kita sharing aja. Sharing tentang fenomena yang terjadi di media sosial. Jadi mungkin ini kita bertukar pikiran gimana kita bersaing dengan informasi yang di era post-truth ini. Kita jangan sampai kalah atau kita tertelan dengan informasi yang mungkin masih diragukan verifikasinya, kebenarannya,
tapi lebih dulu viral. Bukan Mungkin bersaing seperti ya itu. kayaknya ya. Kok rasanya kayak bersaing itu kayak ada kompetisi gitu loh, yang Loh satu kan harus memang dikal- berkompetisi. Tapi bukan, tapi kalau saya sih lebih ke bagaimana kita tetap berjuang untuk menunjukkan Ya, eksistensi betul. dan kapabilitas dari media itu Ya, sendiri. tapi ketika kemudian aturannya itu Begitu. tidak jelas, semua orang bisa masuk ke ranah jurnalis, Mm-mm. dan orang yang tidak punya latar belakang jurnalis, tidak pernah ada pelatihan jurnalis dan tidak memahami seperti apa sebuah berita. Jadi berita adalah informasi yang terkonfirmasi. Ya berat juga, kita akan bukan bersaing tapi berhadapan dengan orang-orang yang benar merasa ini kebenaran, dan itu seneng. Masyarakat kita kan seneng. Ada orang dipecat karena dia nggak suka. Wah, yang dukung luar biasa. Begitu yang nggak seneng juga luar biasa kan komen-komennya. Ya kita tinggal tunggu saja pemerintah apakah akan memelihara ini semua, ataukah akan membuat aturan Ya. yang kemudian disadari atau tidak, saya tidak tahu. Para petinggi-petinggi ini menyadari bahwa ini punya potensi untuk kemudian NKRI kita kemudian bisa saja tergerus kalau tidak kita hati-hati, karena ya semua tidak ada aturannya di sosial media. Jadi ini hutan rimba yang kemudian kita harus masuk juga di situ sebagai media mainstream, media yang berizin, media yang resmi, berhadapan dengan mereka-mereka yang ya sesuai dengan hatinya apa, maunya apa, makanya seperti itu. Menarik sekali. Mudah-mudahan ini menjadi obrolan obrolan yang bisa Ya. menjadi referensi bagi masyarakat, Ya. bahwa media mainstream itu cukup penting sebagai sarana untuk melihat informasi, menerima informasi Ya. yang bisa terverifikasi faktanya. Mungkin seperti itu. Jadi kita mengingatkan, ayo jangan ditelan mentah-mentah, semua harus terkonfirmasi dan semua itu harus jelas dan sesuai dengan fakta. Kita masih di Kopi Nawa, sambil ngopi, menalar dengan wawasan. Sampai jumpa. Sudah habis nih.